Jadi selain Kindle teman-teman, e-book reader yang sangat digemari ya oleh pencinta baca adalah e-reader Android buatan Onyx ya, dan salah satu seri yang paling laris adalah Onyx BookPoke yang ukurannya compact, baterainya awet ya, dan bisa dipakai buat baca apa aja, mulai dari file e-book yang kita simpan sendiri, terus kemudian Kindle, Playbook, sampai Gramedia digital juga. Nah, gue udah pernah review ya untuk banyak sekali seri Onyx BookSpoke ya, termasuk Onyx BookPoke yang kedua, terus kemudian BookSpoke for Lite ya, dan sekarang kita bakal kupas tuntas seri terbaru dari Onyx BookSpoke, yaitu Onyx BookSpoke 5 yang semakin sempurna teman-teman dengan hadirnya slot micro SD di e-reader ini. Nah, kalau kita beli dapatnya tuh sepaket ya. Dapat e-reader sekaligus flip covernya. Teman-teman bisa dapetin dari Youtmart dengan harga Rp3.495.000. Linknya ada di deskripsi. Dan untuk covernya sendiri, boxnya terpisah seperti ini ya. Dan bahan covernya lembut banget teman-teman. Dia seperti bahan kulit sintetis ya di bagian luar ini dengan warna hitam, sedangkan di bagian dalam ini lapisan lembut juga berwarna krem. Untuk box e-readernya terlihat premium ya, dengan warna hitam matte. Di dalamnya kita dapat e-reader yang diplastikin kayak gini. Terus dapat juga kabel charger dari USB Type A ke USB Type C. Dapat slot ejector karena udah ada micro SD slotnya ya sekarang di BookSpoke 5 ini. Terus dapat juga buku panduan singkat dan kartu garansi. Nah, kalau kita buka teman-teman, ternyata ukurannya masih hampir sama ya seperti seri BookSpoke lainnya, tetapi dia punya warna bodi hitam. Materialnya ini plastik, tapi finishingnya matte ya, dan cukup lembut. Nggak selembut Kindle gitu sih yang ada material rubber matte-nya ya, dan nggak selembut BookSpoke 2 juga yang masih ada feel rubber-rubbernya. Tetapi kalau ini lebih mirip seperti BookSpoke for Lite, jadi feel-nya tuh lebih keras ya, tetapi masih nyaman lah kalau dipegang tangan. Materialnya full plastik termasuk frame-nya, tetapi meskipun plastik, build quality-nya ini teman-teman bagus, bodinya juga solid ya, finishingnya pun rapi. E-reader ini sangat ringan ya, 150 gram aja. Dia juga tipis, ketebalannya cuma 6,8 mm. Di atas ini ada satu tombol power ya, terus di samping kiri polos, di samping kanan polos, dan di bawah ini yang portnya sekarang jadi banyak teman-teman. Selain ada port USB Type-C ya untuk charging dan lubang mic untuk voice note, sekarang yang baru ini ada micro SD slot. Nah, ini fitur yang banyak ditunggu nih sama penggemar Onyx Books Reader, karena sebelumnya memang belum ada ya micro SD slot ini, terutama di BookSpoke series, yang bikin banyak penggemar e-reader yang butuh ekspansi storage itu lari ke MiBook yang hampir semua serinya memang dilengkapi dengan micro SD slot. Jadi ini sebuah tambahan yang sangat menarik ya untuk ikut bersaing juga dengan MiBook. Untuk slotnya sendiri itu seperti ini teman-teman, bisa diisi satu micro SD. Nah, untuk layar seperti biasa dia menggunakan e-ink Carta Plus display, tetap berukuran 6 inch juga seperti di Book series lainnya. Di layarnya ini udah dikasih proteksi Onyx Glass dengan coating matte yang juga anti glare teman-teman. Oke, kita setup dan nyalakan aja. Nah, di sini ada fitur penting sehubungan dengan power saving ya, yaitu auto sleep dan auto shutdown yang bisa kita atur durasinya. Sedikit beda memang dengan Kindle ya. Untuk e-reader Android seperti Books Reader ini memang baterainya itu sedikit lebih boros teman-teman. Karena itu Books menambahkan fitur auto shutdown juga ya saat e-reader ini sedang inaktif, sehingga di luar pemakaian e-reader ini akan dimatikan untuk menghemat baterainya biar jauh lebih awet. Dan seperti smartphone atau juga tablet Android ya, untuk navigasinya ini kita bisa pilih mau pakai gestur atau mau pakai tombol. Gua sih lebih prefer pakai gestur ya, biar layarnya lebih full nampilin UI-nya. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk tampilan platformnya ya setelah di setup. Buat teman-teman yang udah familiar dengan Books Reader pasti udah nggak asing lagi ya dengan tampilannya ini. By default dia nampilin library bawaan. Ini kalau udah kita isi file e-book, semua buku digital tersebut akan ditampilkan di sini. Dia support hampir semua jenis file e-book, majalah digital sampai komik digital juga, dari EPUB, MOBI, PDF dan belasan format lainnya teman-teman. Jadi sangat komplit support dari e-reader ini. Terus di bawah itu ada tab bar ya untuk pindah dari settings ke app drawer, ke menu storage, dan juga ke bookstore. Untuk koneksinya kita bisa terhubung via wifi ya, dan dia udah support baik 2,4 GHz atau 5 GHz, dan kita bisa login ya ke Onyx account untuk dapetin 10 GB free cloud storage yang bisa kita pakai buat nyimpen atau sinkronisasi notes dan yang lainnya. Dan kalau teman-teman lihat ya di app drawer, by default ini belum ada Google Play-nya. Jadi di sini ada App Store-nya, tetapi App Store bawaan Books ada banyak aplikasi yang bisa diinstal, tetapi ya tentu nggak sebanyak di Google Play Store yang isi aplikasinya sangat banyak dan
pilihannya tuh melimpah teman-teman. Dan untuk mengaktifkan Google Play, teman-teman tinggal buka More di setting app drawer ya, terus ke app management, dan di sini ada menu enable Google Play. Aktifkan aja dan login ke akun Google teman-teman untuk register dan mengaktifkan GSF atau Google Service Framework. Kadang teman-teman perlu melakukan ini sekali dua kali ya, biar Google Play-nya muncul. Dan kalau udah, Google Play langsung muncul teman-teman di daftar aplikasi, dan kita bisa langsung install semua aplikasi yang kita pengen ya, baik itu Kindle, Google Playbook, Kobo, Gramedia Digital, bahkan juga aplikasi di luar e-reader ya, seperti Google Chrome misalnya untuk browsing, atau aplikasi berita yang biasa teman-teman baca ya. Dan ya, ini adalah kelebihan Android e-reader dibanding dengan Kindle yang cuman bisa dipakai buat Kindle aja ya. Sedangkan kalau Bookspoke 5 ini bisa dipakai ya semua aplikasi yang ada di Google Play Store. Nah, karena dia udah punya microSD slot, kita akan masukkan microSD 32 GB yang gue punya ke e-reader ini. Dan ya, dia langsung kedetek teman-teman. Ada file browsernya juga, dan kita bisa format microSD-nya juga. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk internal storage-nya di sini 32 GB yang available untuk dipakai di luar sistem ya, itu 20 GB. Dan microSD card-nya yang gue masukin 32 GB untuk nambah-nambah storage, cuman gue belum tahu juga berapa kapasitas maksimal yang disupport. Nanti gue bakal coba deh beli microSD yang 128 atau 256 GB ya, dan bakal kita tes apakah masih kedetek atau enggak. Tetapi at least 32 GB bisa disupport dengan sangat baik di sini, dan ini sangat-sangat cukup ya untuk extra storage koleksi ebook yang ukuran file per ebook tuh biasanya nggak terlampau besar. Untuk mindahin data seperti mengisi ebook dan lain-lain ke sini ya, itu sangat-sangat simple. Ada banyak cara. Kita bisa pakai USB OTG ya, dia udah support. Bisa lewat PC juga ya, pakai kabel data. Bisa juga secara wireless lewat Booksdrop. Nah, ini cara yang sangat-sangat simple juga, karena tinggal scan aja QR code-nya dan kita bisa pindahin file-file ke Bookspoke 5 ini melalui browser. Nah, ini file ebook yang udah coba kita kirim ke sini ya. Masuknya langsung di library, dan kalau kita baca pakai reader bawaan, tampilannya seperti ini teman-teman. Formattingnya cukup lengkap, kita bisa ubah ukuran huruf, ketebalannya, spasinya, dan yang lainnya. Dan di settings kita bisa ubah juga banyak sekali hal, termasuk auto sleep saat cover ditutup, dan yang lainnya teman-teman. Terus setting yang cukup penting untuk e-reader ada di sistem display, karena memang layarnya ini merupakan layar e-ink ya, yang secara karakter beda banget dengan layar LCD atau AMOLED ya di tablet konvensional. Di sini kita bisa ubah full refresh frekuensinya, yang mana cukup penting ya untuk layar e-ink, memastikan dia clearing shadow dan yang lainnya ya dari tampilan sisa-sisa tampilan halaman sebelumnya. Terus kita juga bisa ubah homepage-nya mau nampilin apa, termasuk disable store-nya kalau nggak kepake. Terus kalau kita swipe dari atas kanan ya, itu ada berbagai tombol quick action. Ada e-ink center ya untuk mengatur tampilan dan refresh mode. Yang unik juga ada screen recorder, meskipun nggak tahu juga buat apa ya screen recorder di reader kayak gini. Mungkin bakal jarang kepake sih ya kalau gua. Terus ada juga opsi untuk full refresh, navigation bar, termasuk Booksdrop juga. Nah, yang penting ini teman-teman, front light. Jadi di sini ada warm light, ada cold light. Kita bisa aktifkan masing-masing ya. Atur komposisinya sampai dirasa menemukan tingkat kecerahan yang pas. Gue sendiri suka dengan yang agak kekuningan ya, dengan brightness yang cukup minim, karena feel-nya tuh jadi makin mirip sama kertas buku beneran kalau dibaca. Terus kalau kita swipe ke bawah dari atas kiri ya, itu bakal muncul notifikasi. Untuk performanya teman-teman, buat baca Kindle atau Playbook yang memang support dynamic ebook, ini enak banget. Opsinya tentu lebih fleksibel ya, kita bisa atur ukuran font, spasi, dan yang lainnya. Buat pindah-pindah halaman ada banyak mode refresh di sini, ada normal, regal, speed, dan beberapa opsi lainnya. Semakin ke kanan, pindah halamannya bisa semakin cepat ya, efeknya juga terasa lebih halus, tapi memang meninggalkan sedikit ghosting atau detail yang terlihat kurang, karena menyisakan sisa shadow dari halaman sebelumnya. Karena untuk yang fokus di speed atau juga performa seperti ini, refresh layarnya itu memang minim dilakukan. Tetapi semakin ke kiri, misalnya kita pakai mode normal ini, tampilannya bagus teman-teman dan juga bersih ya. Cuman memang dengan perpindahan yang seolah terasa berat, karena layar lebih sering di refresh saat pindah halaman. Jadi teman-teman bisa matiin aja kayak efek-efek 3D flip atau yang lainnya ya. Kalau di aplikasi e-booknya tuh bisa dimatiin aja supaya experience-nya terasa lebih enak kalau pakai mode normal ini. Nah, kalau buat baca e-book di Gramedia Digital ya, yang bukunya lebih fix dan formattingnya nggak fleksibel, experience-nya masih oke, cuman dengan view 100% memang terkadang teks terlihat cukup kecil karena ukuran e-reader ini yang compact, dan e-book di Gramedia Digital yang formatnya kaku ya, nggak bisa fleksibel kayak di Playbook atau di Kindle yang bisa diatur ukuran fontnya dan yang lainnya. Tetapi untuk performa sih masih terbilang oke untuk e-reader ya, dan experience baca Gramedia Digital di layar e-ink, terutama buat yang rutin baca
dalam waktu yang sangat lama tentu lebih enak di mata ya daripada di tablet atau smartphone dengan layar LCD atau AMOLED yang konvensional. Selain jadi e-book reader, kita juga bisa pakai e-reader ini untuk browsing ya, meskipun dengan performa scroll yang terasa lambat khas layar e-ink. Kalau gue sendiri sih jarang ya pakai e-reader gini untuk browsing, biasanya cuma pakai buat baca buku aja. Dan buat yang penasaran dengan detail specs-nya, dia pakai chipset 14 nanometer quad-core 2 GHz ya, 2 GB RAM, 32 GB internal storage, Android 11, dan baterai 1500 mAh yang bisa bertahan sampai sekitar 1 minggu lah ya, tergantung dari penggunaan. Ini specs yang cukup wajar ada di e-reader, yang memang mementingkan keawetan baterai ya, dan juga kenyamanan layar e-ink untuk baca dalam waktu lama. Dan kenapa e-reader gini terkesan lambat dengan specs yang ala kadarnya padahal harganya lumayan tinggi? Ya pertama tentu memang ini produk yang sangat niche teman-teman, lebih ke produk hobi ya, jadi harganya ya memang cukup tinggi, apalagi produksinya juga nggak bisa produksi dengan jumlah massal ya, sehingga pengaruh juga ke tingginya harga ini. Terus karena fokusnya juga yang memang lebih ke keawetan baterai, jadi ya dengan specs yang sangat minimal, penggunaan dayanya tentu lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan specs yang lebih kencang. Lagi pula karena layarnya ini juga e-ink, dikasih specs kencang pun dia cukup percuma ya, karena ya memang secara karakter layar dia memang terkesan lebih lambat saat berganti halaman karena memang ada proses refresh yang dilakukan. Dan menariknya BookSpoke 5 ini udah support ubah orientasi ya, meskipun dia masih manual pilih orientasinya, jadi nggak tersedia sensor otomatisnya, tetapi ya lumayan lah buat yang pengen baca di orientasi landscape misalnya. Oh ya, untuk flip case-nya ini juga menarik teman-teman. Dia ini beda ya dengan case dari BookSpoke 4 Lite misalnya yang masih case konvensional, jadi harus dimasukin ke case-nya ya untuk memasangnya. Kalau di BookSpoke 5 ini dia merupakan magnetic case, jadi pasangnya ya tinggal tempel aja. Lebih simpel sih, meskipun jadi nggak ada proteksi langsung ya ke sisi-sisi dari frame e-readernya ini. Tetapi flip case ini udah nutup secara magnetik juga, dan begitu dibuka atau ditutup, layarnya juga akan detect ya untuk sleep saat flip case ditutup atau juga otomatis on saat flip case dibuka. Tetapi ini ada settingnya juga kalau teman-teman nggak pengen otomatis detect kayak gini. Nah, kalau kita bandingin ukuran BookSpoke 5 ini dengan BookSpoke 4 Lite ya yang dirilis sebelumnya, dia terlihat lebih compact teman-teman. Meskipun gua sangat suka ya BookSpoke 4 Lite yang secara desain, baik desain case-nya ataupun e-readernya atau juga warnanya yang lebih terlihat fresh, tetapi memang dia nggak sekompak BookSpoke 5 dengan ukuran layar yang sama. Jadi BookSpoke 5 ini terlihat dia lebih pendek ya karena bezel bawahnya lebih tipis. Untuk tampilan layar sih BookSpoke 5 juga terlihat lebih tajam karena resolusinya dan PPI-nya juga memang lebih tinggi. Tetapi untuk performa dan yang lainnya bisa dibilang cenderung sama. Nah, kalau dibandingin dengan Kindle Paperwhite yang paling baru ya, jelas ukuran BookSpoke 5 ini jauh lebih compact karena memang Kindle Paperwhite terbaru itu udah beda konsep ya. Jadi layarnya di sini jauh lebih besar, tetapi selain itu juga bezelnya memang lebih tebal sih. Terus kalau dibandingin dengan BookSpoke 2 yang lama, dia juga masih lebih compact dengan ukuran chin yang di bawah ini teman-teman, itu terlihat lebih pendek. Jadi sebenarnya BookSpoke 5 ini kalau dibanding dengan BookSpoke seri sebelumnya, secara fungsi, performa, atau pengalaman baca, itu bisa dibilang masih sama teman-teman. Sama-sama compact dengan layar e-ink 6 inch yang sama-sama enak ya di mata buat baca lama, dan baterai yang sama-sama awet sampai berhari-hari, bahkan juga bisa hitungan minggu. Tetapi yang membedakan di sini, BookSpoke 5 ini udah dilengkapi dengan micro SD card slot yang bisa kita pakai buat expand storage biar lebih lega. Dan apakah ini menarik untuk dipilih? Nah, kalau teman-teman butuh e-reader yang bisa dipakai untuk baca apapun ya, termasuk Gramedia Digital atau juga aplikasi baca apapun yang ada di Play Store, dan saat ini belum punya e-reader, ya ini sangat menarik untuk dipilih. Selain dia lebih compact, dia lebih baru, dia juga punya micro SD slot untuk ekspansi storage. Tetapi buat teman-teman yang sekarang ini pakai atau udah punya BookSpoke 2 misalnya, atau seri BookSpoke yang lain, sepertinya belum perlu upgrade ke seri ini, karena secara experience, performa, dan kualitas layar masih terbilang sama nyamannya dan sama enaknya lah buat baca dalam waktu yang lama. Dan untuk link pembelian resmi dan harga terupdate bisa teman-teman cek di deskripsi video ini. Gue Febian dari Kepo Internet pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.